Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Ayu Fitri Lestari. Saya Nur Hidayah. Saya Siti Saulatun Nisa. Kami dari Prodi S1 Kebidanan yang akan menyampaikan pidato yang berjudul Bidan adalah profesi yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu min umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya serta karunia-Nya sehingga kita masih bernapas dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat beliaulah kita dapat membedakan antara rahmat dan kematian, antara yang benar dan yang tidak, sehingga kita dapat melihat antara kegelapan dan antara kebenaran. Dalam kata lain, minaz zulumati. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato saya dengan judul Bidan adalah profesi yang mulia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang bidan artinya harus selalu mengabdi bagi masyarakat serta bagi negara. Mengabdi dalam bidang kesehatan bukan hanya pada kesehatan fisik, akan tetapi juga pada kesehatan mental. Lantas, mengapa menjadi seorang bidan merupakan profesi yang begitu sangat mulia? Seperti yang kita ketahui, seorang bidan adalah seorang wanita, dan wanita adalah sosok yang sangat lemah. Akan tetapi, kita dituntut untuk menjadi sosok yang kuat, yang mampu menolong dan menyelamatkan antara hidup dan matinya orang yang bersalah. Lantas, mengapa kita harus menerima, harus menanggung tanggung jawab yang begitu besar menjadi seorang bidan? Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah la tuhillu sya'airallah wala ash-shahrul haram wala al-hadya ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah.
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan kolait hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dari keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut sudah cukup jelas, menjadi seorang bidan bukan hanya sekedar profesi semata, akan tetapi juga merupakan kewajiban yang datangnya dari Allah. Sekedar profesi semata, akan tetapi juga merupakan kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang bidan bukan hanya bertanggung jawab pada masa kelahiran seseorang, akan tetapi menjadi seorang bidan kita juga harus bertanggung jawab menuntut dari masa kehamilan hingga masa nifasnya. Bukan hanya kesehatan fisiknya, akan tetapi juga kesehatan mentalnya. Menjadi seorang bidan, kita harus mampu menuntun pasien untuk melakukan hal-hal positif pada masa kehamilan, seperti mengarahkan pasien untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan juga berbanyak istighfar. Adapun doa-doa yang dianjurkan untuk pasien pada saat kehamilan. Doa ketika hamil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfaz waladi ma dama fi batni wasbihi anta syafin la shifaa illa shifaa'u la yaqdiru saqaman. Allahumma sabir fi batni suratan hasanah wa thabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulik. Allahumma akhrijhu min batni waqta waladati sahlan wa tasliman. اللهم اجعله صحيحا كاملا وعاقلا حزقا عالما عاملا. اللهم طول عمره وصحيح جسده وحسن خلقه واقصر لسانه وأحسن صوته بقراءة القرآن والحديث ببركة محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, perihalalah anakku selama di dalam kandunganku, dan sembuhkanlah segala penyakitnya. Sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh dan tiada kesembuhan melainkan dengan penawaran-Mu. Ya Allah, lahirkanlah dari kandunganku ini dengan kelahiran yang mudah dan sejahtera. Ya Allah, jadikanlah anakku ini sehat, sempurna, cerdik, berakal, dan berilmu serta beramal soleh. Ya Allah, elokkanlah perangainya, fasihkanlah lidahnya, dan merdukanlah suaranya untuk membaca Al-Quran dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, menjadi seorang bidan, kita juga harus mampu menuntun pasien pada saat melahirkan hingga pada masa nifasnya. Ada pula doa-doa yang harus kita anjurkan pada saat melahirkan, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah dalam proses persalinan. Dan juga ada pula doa yang dianjurkan untuk masa nifas seseorang. Doa Siti Maryam agar persalinan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa.
Ukhruj ayyuhal mauludi bi qudratil malikil ma'bud. Hana melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Keluarlah wahai jabang bayi dengan kekuasaan yang maharaja, yang maha disembah. Doa ketika bersuci dari nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadasi nifasi lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar tanggung jawab kita menjadi seorang bidan. Mulai dari sejak kehamilan hingga masa nifasnya. Bertanggung jawab bukan hanya pada kesehatan fisiknya, akan tetapi juga pada kesehatan mentalnya. Tidak hanya pada negaranya, tetapi juga pada agamanya. Masya Allah. Masya Allah. Semoga kelak kita berkesempatan untuk bisa menjadi seorang bidan yang profesional dan Islam. Dan semoga kelak kita bisa menjadi pupuk-pupuk kehidupan bagi berjuta-juta pohon yang mampu membuahkan buah-buah keislamian di masa mendatang. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian penyampaian pidato dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi